ini yang bisa memberikan semangat di siang-siang dalam memfasilitasi ini ya. Dan saya hormati, saya banggakan Pak Penguji, Pak Adiguna, Yusuf SSTP Messi, kemudian Pak Mentor, Pak Dr. Andus Guntur Mega Utomo SP. Makasih Pak sudah hadir di siang-siang ini ya, jam-jam kritis. Makasih Pak. Iya, sudah meluangkan waktu mendampingi teman kita, peserta kita, Pak Satrio Wibowo Salingkat. Ini peserta yang aktif Pak. Ini beliau nih. Jadi persingkat waktu, Pak Satrio tadi sudah berikan waktu 10 menit. Silakan memaparkan waktunya Pak Satrio. Silakan. Siap Pak, terima kasih banyak. Izin share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat siang. Yang terhormat Pak Dr. Andus Guntur Mega Utomo SP selaku mentor, Pak Dr. Andus Abdul Wahab Harmain APT MM selaku coach, Pak Adiguna N. Yusuf SSTP MSI selaku penguji, dan Pak Awaludin SSTP selaku evaluator. Baik, perkenalkan nama saya Satrio Wibowo Salingkat, seorang calon pegawai negeri sipil yang bertugas sebagai pengendali organisme pengganggu tumbuhan di instansi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura UPT Proteksi Sidera. Siang hari ini saya akan mempresentasikan judul rancangan aktualisasi saya, yaitu sosialisasi penggunaan agensi hayati Beauveria bassiana untuk pengendalian OPT penggerak batang padi. Adapun latar belakang saya yaitu 1. Produktivitas tanaman padi yang semakin menurun merujuk data BPS Sulteng. 2. Penyebab penurunan produktivitas salah satunya adalah serangan OPT, yaitu penggerak batang padi sebagai OPT utama. 3. Penggunaan pestisida kimia masih menjadi pilihan utama petani dalam melakukan pengendalian OPT. 4. Menurut peraturan berlaku, penggunaan pestisida kimia telah dibatasi dan menjadi alternatif terakhir. Regulasi PP nomor 6 tahun 1995 dan digantikan oleh teknik pengendalian hama terpadu penggunaan pengendalian hayati merujuk Regulasi Undang-Undang nomor 22 tahun 2019. Jika tidak segera ditangani, penggunaan bahan kimia akan berdampak pada kerusakan ekosistem, risiko kesehatan, dan resistensi OPT itu sendiri. Tujuan aktualisasi saya, 1. Memberikan pengetahuan penggunaan agensi hayati Beauveria bassiana untuk pengendalian OPT penggerak batang padi sehingga terwujudnya pertanian yang berkelanjutan. 2. Menerapkan nilai-nilai dasar ASN guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter, yaitu ASN yang berkarakternya dibentuk oleh sikap dan perilaku disiplin PNS, pengetahuan tentang kedudukan dan peran ASN, serta bidang tugasnya masing-masing. Manfaat aktualisasi bagi Pemda membantu pencapaian misi Provinsi Daerah Sulawesi Tengah, yaitu menjaga harmonisasi manusia dan alam antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan. Bagi OPD, mendukung visi terwujudnya kemandirian petani pelaksanaan perlindungan tanaman dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan guna mendukung pengembangan agribisnis menuju Sulawesi Tengah sejajar dengan provinsi yang maju di kawasan timur Indonesia. Dan penguatan misi yaitu mengembangkan inovasi teknologi spesifik lokasi yang ramah lingkungan, serta menggunakan keanekaragaman sumber daya alam dan hayati secara optimal dan berkelanjutan. Bagi masyarakat, meningkatkan mutu layanan dalam hal pengendalian OPT secara hayati, menjaga kualitas dan kuantitas hasil pertanian, khususnya tanaman pangan, serta mendorong terciptanya kegiatan usaha tani yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Bagi peserta, memahami dan menginternalisasi serta mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di tempat kerja. Adapun analisis isu, yaitu terdapat identifikasi 4 isu. Yang pertama, belum optimalnya pengetahuan petani terkait penggunaan agensi pengendali hayati sebagai pengendali OPT. 2. Belum adanya penggunaan fingerprint dan CCTV untuk monitoring pegawai UPT Proteksi TPH. 3. Maraknya penggunaan pestisida kimia di kalangan petani. 4. Belum optimalnya penggunaan aplikasi grup WhatsApp untuk informasi pengendali OPT. Dalam hal ini, dengan menggunakan metode APKL, skor tertinggi yaitu pada poin nomor 1, sekaligus menjadi core isu dari kegiatan saya. Core isu ini salah satunya disebabkan oleh kurangnya pemahaman SDM petani mengenai alternatif lain, yaitu agensi pengendali hayati,
sehingga muncul gagasan ide pemecahan isu dilakukannya sosialisasi penggunaan agensi hayati untuk mengendalikan OPT itu sendiri. Adapun rencana kegiatan saya terdapat 5 kegiatan besar, yaitu 1. Persiapan pelaksanaan. Tahapan kegiatan melakukan konsultasi dengan mentor. 2. Meminta persetujuan mentor dan menentukan jadwal dan lokasi kegiatan. 3. Melakukan konsultasi dengan rekan kerja. Output yang dihasilkan 1. Notulensi berupa hasil diskusi. 2. Lembar persetujuan. 3. Penentuan jadwal lokasi kegiatan. 4. Dokumentasi. Adapun nilai dasar berakhlak yang terkait sebagai berikut. Kedudukan dan peran ASN saya masukkan yaitu manajemen ASN. Untuk kegiatan kedua yaitu mengumpulkan dan menyusun bahan tayang materi sosialisasi. Tahapan kegiatan 1. Pengumpulan bahan tayang materi dari berbagai referensi. 2. Menyusun bahan tayang berupa poster terkait penggunaan agensi hayati, yaitu Bevaria Bastiana. 3. Menyusun bahan tayang berupa leaflet terkait pengenalan OPT, yaitu penggerik batang padi. 4. Mencetak bahan tayang berupa poster dan leaflet. 5. Menyusun bahan pretest dan post-test. 6. Mencetak bahan pretest dan post-test. Output yang dihasilkan 1. Tersedia sumber referensi. 2. Tersusun dan tercetaknya bahan tayang, poster, dan leaflet. 3. Tersusun dan tercetaknya bahan tayang, pretest, dan post-test. 4. Dokumentasi. Nilai dasar berakhlak yang terkait sebagai berikut. Kedudukan dan peran ASN saya masukkan 2, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Untuk kegiatan ketiga, yaitu membuat tutorial membuat tutorial pengendalian agensi hayati melalui media video. Perbanyakan agensi hayati melalui media video. Tahapan kegiatan 1. Mempersiapkan alat dan bahan. 2. Melakukan perekaman tutorial perbanyakan agensi hayati di LPHP Sidera. 3. Mengedit draft rekaman video. 4. Mengupload video. Output yang dihasilkan 1. Tersedia alat dan bahan. 2. Draft rekaman video. 3. Produk agensi hayati. 4. Teruploadnya di media sosial. Dan 5. Dokumentasi. Nilai dasar berakhlak sebagai berikut. Kedudukan dan peran saya masih masukkan 2, manajemen ASN dan smart ASN. Untuk kegiatan keempat, melakukan sosialisasi penggunaan agensi hayati. Tahapan kegiatan 1, mengikuti pembukaan sosialisasi. 2. Melakukan pretest. 3. Melakukan sosialisasi dan edukasi video tutorial perbanyakan agensi hayati. 4. Diskusi bersama petani. 5. Melakukan post-test. Output yang dihasilkan membuat daftar hadir peserta, hasil pretest, membagikan leaflet, poster, dan link video tutorial. 4. Hasil post-test itu sendiri. 5. Dokumentasi. Nilai dasar yang terkait yaitu sebagai berikut. Kedudukan dan peran ASN, manajemen ASN, dan smart ASN. Untuk kegiatan kelima, yaitu evaluasi dan pelaporan kegiatan. Tahapan kegiatan yaitu 1. Memeriksa hasil evaluasi. 2. Diskusi kepada mentor terkait hasil evaluasi. 3. Menyusun pelaporan kegiatan. Output yang dihasilkan 1. Hasil evaluasi. 2. Diskusi kepada mentor terkait hasil evaluasi berupa notulen. 3. Hasil laporan kegiatan. 4. Dokumentasi. Nilai dasar berakhlak yang terkait sebagai berikut. Kedudukan dan peran ASN saya masukkan manajemen ASN. Adapun jadwal kegiatan saya masih bersifat tentatif dan insya Allah tidak berubah. Kegiatan pertama yaitu saya lakukan di bulan Juni minggu keempat. Untuk kegiatan kedua saya lakukan di minggu pertama bulan Juli. Untuk kegiatan ketiga, saya lakukan di bulan Juli, di minggu pertama dan minggu kedua. Di kegiatan keempat, saya lakukan di minggu ketiga, bulan Juli. Dan kegiatan terakhir, saya lakukan di minggu keempat, di bulan Juli. Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak. Sekian pemaparan presentasi saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Satrio sudah Waalaikumsalam. penjelasannya ya. Ya. Kurang lebih tercatat di saya itu 8 menit dari start 13.34 selesai 13.42. Berarti ya di bawah 10 menit ya. Iya, alhamdulillah. Disampaikan waktunya ya lebih kurang seperti 8 menit. Baik, untuk itu kami mempersilakan kepada Pak Mentor Pak Guntur Megawuta Utomo untuk menyampaikan penguatan atau dukungan yang akan dilakukan oleh Pak Satrio terhadap rancangan aktualisasinya. Silakan Pak Guntur. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Host, Bapak Dr. Andes Wahab, Bapak Penguji, Bapak Adi Guna Yusuf FTP MSI, Siapa? peserta,
Pak Satrio Wibowo, Iya, yang Pak. dikatakan oleh tadi peserta apa tadi Pak? Peserta yang teraktif. Ya. Baiklah Bapak. Memang kegiatan pertanian pada umumnya saat ini adalah cenderungannya adalah untuk produk-produk yang organik. Nah, yang selama ini pertanian masih cenderung menggunakan produk pemberantasan hamanya itu dengan produk pestisida kimia, sehingga depannya itu diutamakan adalah produk-produk yang nabati, yang ramah lingkungan, pengendaliannya, dan menggunakan agen hayati yang ada. Nah, sementara ini memang sangat sulit untuk merubah sikap dan perilaku masyarakat yang secara tepat, sehingga untuk merubah dari sikap penggunaan kimiawi ke agen hayati ini cukup memakan waktu dengan tahap-tahapan. Dan mulai dari sosialisasi penggunaannya, yang pada akhirnya nanti masyarakat ini akan menggunakan cara pengendalian organik. Nah, salah satu cara pengendalian organik adalah dengan menggunakan agen hayati, yang mana oleh Satrio tadi telah jadikan judul untuk rancangan aktualisasi, yaitu penggunaan agen hayati Viveria bassiana dalam pengendalian penggeret batang padi. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa selama ini petani dalam pengendalian OPT, Pak, selalu menggunakan bahan kimia, yang mana dalam bahan kimia itu sulit dan sangat bahaya bagi kesehatan manusia, khususnya untuk makanan-makanan yang tercemar dengan residu pestisida. Nah, dengan adanya pengendalian agen hayati ini cenderung diarahkan kepada pengendalian yang ramah lingkungan, yang mana residu pestisidanya sangat rendah, sehingga produk-produk pertanian yang ada ini bisa bermanfaat dengan baik dengan tubuh manusia, termasuk kesehatan kita yang tidak tercemar dengan pestisida. Nah, untuk itu maka kami sangat mendukung kegiatan ini yang dilakukan oleh Pak Satrio dalam rangka untuk sosialisasi penggunaan agen hayati, khususnya Viveria bassiana untuk masyarakat petani, khususnya tanaman padi yang ada di wilayah Sulawesi Tengah. Saya kira itu Pak yang kami sampaikan. Memang program ini program pemerintah yang akhir-akhir ini akan selalu digalakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Pak Satrio ya sudah mendapat dukungan Pak Guntur Megawutomo, karena memang pelaksanaan ini ya semua itu yang kawal di lapangan itu Pak mentornya. Saya senang Pak sudah Bapak memberikan dukungan dan penguatan. Tentunya untuk supaya lebih lancar lagi untuk pelaksanaan rancangannya, ya kita berharap ada masukan, saran atau koreksi dari Pak Penguji, Pak Adi Guna, Yusuf SSTP MSI. Kami persilakan Pak Adi Guna. Ya baik, terima kasih Pak Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Coach, orang tua kami Pak Abdul Wahab Harmain, kemudian Pak Mentor Pak Dr. Andes Guntur Megawutomo, SP, yang hari ini menyempatkan hadir untuk mendampingi peserta untuk melaksanakan ujian rancangan aktualisasi. Terima kasih atas dukungan yang diberikan Pak Mentor, Pak Guntur. Pak Awaludin SSTP sebagai evaluator yang masih setia mendampingi kami sampai dengan siang ini. Kemudian yang kami banggakan Pak Satrio Wibowo Salingkat SP. Siapa? Yang hari ini mengajukan rancangan aktualisasi dengan judul Sosialisasi Penggunaan Agensi Hayati Viveria bassiana untuk pengendalian OPT, organisme penghancur Pak Satrio, tumbuhan, ya, penggerek batang padi.
Ya, baik. Izin Pak Coach dan Pak Mentor untuk memberikan saran masukan juga beberapa perbaikan terhadap rancangan aktualisasi Pak Satrio. Pak Satrio, tolong disiapkan catatannya Pak Satrio. Siap Pak. Ya. Sambil mencatat saya Pak. Di unmute saja suaranya supaya bisa langsung komentar. Diaktifkan suaranya saja Pak Satrio. Supaya bisa langsung komentar kan. Iya, baik untuk mekanisme atau sistematika penulisan saya rasa sudah cukup baik Pak Satrio dalam menulis. Untuk latar belakang semuanya sudah digambarkan, ya, kondisi saat ini yang dilengkapi dengan data berupa presentasi dan angka-angka sudah tersaji dengan jelas, ya. Apa yang diharapkan dengan rancangan aktualisasi juga sudah disajikan. Kemudian dampak jika isu ini tidak segera ditangani. Cuma mungkin ditambahkan sedikit di awal Undang-Undang Nomor 5 tentang ASN, ya, 2014. Nah, itu secara umum digambarkan dulu di situ di awal, kemudian masuk ke isu. Ya. Baik, untuk tujuan dan manfaat sudah digambarkan dengan cukup jelas. Ya. Undang-undang umum itu Pak ya. Kemudian kita masuk. Ya. Undang-undang umum tentang ASN itu Pak kan Pak? Iya. Ya. Siap. Kemudian kita masuk di bab 2. Ada nilai-nilai dasar ASN, nanti ditambahkan saja sedikit narasinya, entah di bawah atau di atas. Jangan biarkan tabelnya berdiri sendiri tanpa ada narasi. Harus diikat dengan sedikit narasi kan? Terkait itu Pak, itu saya contoh dari format penulisan BPSDM Pak. Terkait tabel pertama pas di bawah itu. Apa-apa saya tambah sedikit. Tinggal di saya improve saja sedikit. demikian. Tidak apa-apa Pak. Siap. Tidak apa-apa. Karena kalau tabel dia berdiri sendiri tidak ada temannya narasi, ya pincang. Siap Pak. Aku menyalahi aturan Pak. Terima kasih. Tidak. Iya. Kemudian untuk tabel gambar analisa isu, makna marah ya. Analisa isu. Oh ya sudah. Diagram fishbone. Ya sudah, oke, lengkap. Ya, kita masuk di rencana kegiatan aktualisasi. Ada 5 kegiatan ya. Siap. Rencana teknis itu Pak, secara teknis. Mungkin yang pertama yang tidak begitu teknis, tapi yang keempat itu valid itu teknis. Iya, 5 kegiatan yang akan dilaksanakan dalam proses aktualisasi. Yang pertama, persiapan pelaksanaan kegiatan. Tahapan kegiatannya melakukan konsultasi dengan mentor. Nanti untuk semua outputnya, tabel output disesuaikan kembali bahasa outputnya ya. Nah ini kalau di kegiatan yang kedua sudah baik saya lihat tersedianya sumber referensi, tersusunnya oke. Ya bahasa output seperti itu ya Pak Wibowo, Pak Satrio. Iya Pak. Ya bahasa output Pak. Ya. Oke. Diperjelas narasinya Pak. Nanti ya. Jadi kalau tahapan kegiatannya melakukan konsultasi, berarti bahasa outputnya terlaksananya konsultasi. Oh siap, konsistensi. Ya. Oke. Baik. Ya, kita masuk tahapan kegiatan yang kedua. Pengumpulan bahan tayang materi dari berbagai referensi yang valid. Tersedianya sumber referensi, oke. Saya mau tanya sedikit saja komentarnya Pak Satrio. Apa relevansinya nilai adaptif dengan tahapan kegiatan pengumpulan bahan tayang, Pak Satrio? Silakan. Pak putus. Nilai adaptif Pak ya, saya tangkap. Iya, nilai adaptif. Untuk kenapa kegiatan, Bapak kaitkan dengan tahapan kegiatan ini? Siap Pak. Untuk adaptif kan seperti kita tahu bahasanya adalah keywords afirmasinya adalah inovasi, antusias terhadap perubahan dan proaktif. Dari kalau kita korelasikan terhadap kegiatan saya, jadi kita harus bersifat
perilaku proaktif, Pak. Bagaimana cara kita meningkatkan pengetahuan petani dengan inovasi-inovasi terbaru, literasi jurnal, bahkan karya ilmiah terkait dengan bagaimana penggunaan agensi hayati melewati biovaria bassiana. Nah, kompleksitas ini, masalah ini tidak akan berkembang solusinya kalau kita tidak mencari secara proaktif tadi, Pak. Kembali lari ke Smart ASN, penggunaan literasi digital dan cakap bermedia sosial yang positif buat tupoksi saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya rasa pemahamannya Pak Satrio terhadap nilai-nilai dasar ASN ini baik ya. Alhamdulillah Pak, berkat Pak Coach Abdul Wahab dan Pak Mentor ini. Iya betul. Memang tidak salah kalau Pak Coach bilang salah satu peserta yang paling aktif. Allahumma salih, tidak juga Pak. Ya. Berusaha. Kemudian kita lanjut. Untuk setiap tahapan kegiatan semuanya dikaitkan dengan nilai-nilai dasar ASN. Jadi per tahapan kegiatan ya. Tahapan kegiatan. Oh iya Pak. Iya, per tahapan kegiatan. Jangan disatukan begini. Seperti di tabel. Iya, kalau umpamanya tahapannya itu memiliki substansi atau relevansi yang sama terhadap terhadap tadi nilai-nilai ASN, tidak apa-apa dikopas, dikasih satu major cell-nya atau tetap persatuan tahapan kegiatan, Pak? Sorry, Pak. Maaf bertanya. Iya, di nilai-nilai yang paling dekat saja, yang paling relevan dengan tahapan kegiatan itu. Minimal 3 nilai kan, supaya nanti bisa diukur. Iya. Siap, saya perbaiki, Pak. Pemahaman saudara terhadap nilai-nilai dasar ASN ini. Iya. Jadi tidak apa-apa sama nilainya. Ya. Yang penting pertahapan kegiatannya tergambar. Oh iya. Saya kasih satu itu Pak, mohon maaf. Betul. Ya, betul. Ya, nanti disesuaikan kembali saja tabelnya. Secara umum saya kira cukup baik ini tabel-tabelnya. Sudah bahasa output juga Pak Satrio sudah bisa menangkap tadi, ada di kegiatan yang kedua dan ketiga. Sudah tersedianya, tersusunnya, ya baik. Tinggal beberapa tahapan kegiatan yang perlu disesuaikan kembali. Ya, terima kasih. Inkonsistensi. Iya. Untuk jadwal rencana kegiatan aktualisasi nanti disajikan per hari, Pak Satrio. Oh, per hari, Pak. Baik, Pak. Supaya memudahkan Pak Satrio untuk mengupload progres kegiatan per harinya di Kolabjar ya. Di LMS. Siap. Ya, saya kira cukup itu saja dari saya. Secara umum Pak Satrio tulisannya bagus dan pemahamannya terhadap rancangan kegiatan dan nilai-nilai dasar ASN sudah cukup baik. Tetap meminta petunjuk dan konsultasi kepada Pak Mentor, Pak Guntur, minta bimbingan sama Pak Coach, Pak Wahab. Ya, kita bertemu di ujian laporan aktualisasi yang selanjutnya. Amin. Ya, terima kasih Pak Satrio, Pak Mentor, Pak Guntur. Saya kembalikan kepada Bapak Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Puji, Pak Adi Guna, Pak Satrio ini, Pak Guntur. Perlu saya informasikan beliau ini ranking 1 di pelatihan kepemimpinan, Pak. Jadi atas masukan koreksi sarannya ini ya bisa mendukung kelancaran kegiatan Pak Satrio ya. Amin. Jadi ya, Pak Guntur, makasih Pak. Mungkin Bapak masih ada satu lagi ya, Ibu Elva ya. Iya. Masih di room ini. Untuk Pak Satrio sukses Pak. Selamat tahap awal sudah. Terima kasih. Dilakukan. Semangat. Amin. Semangat Pak. Terima kasih. Menjalankan rancangannya. Baik, Ya. bidang kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Awal sebagai aparatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Coach dan terima kasih juga kami ucapkan Pak Diguna selaku penguji memberikan masukan saran. Terima kasih Pak Guntur. Tetap stay Pak. Masih ada Bu Guntur. Terima kasih Pak atas waktunya.
Pak Satrio, selamat beraktualisasi. Silakan mengerjakan apa yang menjadi catatan, koreksi dari penguji dan coach. Mohon izin Pak Satrio, saya pindahkan kembali ke